Hamil 9 bulan masih pakai ikat pinggang. Ya Tuhan, akhirnya bisa hidup lagi. Kakak melihat itu, langsung shock. Dia tidak menyangka. Adik yang sudah hilang dengan waktu yang lama. Sekarang bawa perut yang besar balik ke rumah. Jika masih mau lihat aku hidup, jangan kasih tahu ayahnya. Nayang tidak mau anak ini. Sudah hamil 9 bulan, mau menyesal juga tidak bisa. Tidak boleh ada yang tahu. Dia memutuskan untuk buat obat. Berpikir bisa menggugurkan kandungan di dalam perut. Tidak menyangka menjadi lebih bahaya. Nayang pegang perut tidak berani nangis. Dia akan lahiran. Harus minta tolong sama kakak untuk mencari orang bisa bantu. Di meja operasi, Nayang pingsan. Mendengar kakak dan dokter bilang harus operasi buat ambil anak keluar. Nayang terus mau bangun. Tidak boleh operasi. Jika ada bekas operasi, bagaimana bisa menikah dengan orang lain lagi? Dokter terus bilang harus operasi jika tidak akan bahaya ke anaknya. Bahkan nyawa ibu juga. Anak ini tidak perlu hidup. Bagaimanapun Nayang terus minta seperti itu. Tidak mau hidup jadi susah karena anak ini. Melihat adik keras kepala seperti itu, sang kakak terpaksa untuk setuju dengannya. Melahirkan biasanya terjadi dengan teriakan keras dari ibu. Akhirnya anak juga keluar. Nayang baru bangun sudah tanya kakak, anak di mana? Mana anaknya? Kakak agak bingung. Sudah mati apa masih hidup? Sudah mati. Mendengar itu Nayang langsung nangis. Tapi besok dia sudah kembali menjadi normal lagi. Dia minta kakak dia tidak boleh cerita ke siapa. Nayang baru pergi, sang kakak sudah menangis. Karena ingin adik bahagia. Dia diam-diam sembunyikan anak itu. Nayang senang balik ke rumah. Tapi dia sedang tertarik dengan seorang pria pakai kacamata. Melihat mukanya gak asing. Dia perlahan ingat. Ternyata ini adalah sahabat kakak waktu masih kecil. Ketika dia mengenali seseorang yang dia kenal, dia datang untuk menyapa. Heis, jika punya satu anak laki-laki lagi, pasti saya akan suruh menikah dengan kamu. Mendengar ini, Nayang langsung bersemangat. Dalam hati dia membuat rencana besar. Dia ingin ganti kakak dia masuk ke keluarga kaya raya ini. Ayah mereka balik ke rumah. Suruh kakak resign dari rumah sakit. Nikah sama anak grup Kim lalu pergi ke Amerika. Mendengar itu pekerja di rumah mereka langsung marah. Karena dia selama ini jatuh cinta kepada anak tuan. Nayang langsung ikuti. Tambah bumbu bilang kakak sudah dengannya. Bong Tae mendengar Nayang omong seperti itu. Merasa seperti ayam dipotong leher. Malam itu ketika kedua saudara ini obrol. Kakak bilang dia tidak mau menikah dengan anak orang kaya. Karena dia takut tidak ada yang jaga ayah nanti. Nayang diam melihat kakak dia. Merasa punya berkah tapi tidak tahu cara menikmatinya. Besok dia pergi mencari Bong Tae. Jika kau tidak melakukan apa kau akan hilang dia. Nahai juga suka kau bener orang BG. Jadi malam itu, Bong Tae mabuk berat. Lalu pergi ke rumah Nahi. Dia mengakui cinta dia selama ini. Lalu gendong Nahi ke kamar. Nayang pulang mendengar suara dari kamar. Dia tahu apa yang sedang jadi. Tapi tidak mau hentikan. Langsung pergi. Di jalan melihat ayah. Lalu tarik ayah pulang ke rumah. Tujuan adalah biar ayah melihat semua yang jadi. Kedua baru sampai ke rumah. Tepat waktu Bong Tae keluar dari kamar. Dia panik langsung tutupi pintu. Nayang tanya dia melakukan apa. Bong Tae panik, terus minta maaf. Ayah melihat sandal di tanah. Ini adalah sandal anak gede. Baru buka pintu melihat anak diam saja. Bahkan mati dia juga gak mikir ke sini. Orang yang dia percaya selama ini, berani melakukan hal seperti itu. Dia ambil tongkat. Dan terus memukul orang jahat ini. Jangan pukul lagi, nanti orang bisa mati ayah. Anak yang sulit saya besarin. Nayang juga mulai nambah garam micin lagi, Kak Nahi juga suka Bong Tae. Membuat ayah semakin marah. Hampir keluar semua. Ayah, ayah. Bos,
Bos. Na Yang pura-pura nangis seperti dia peduli. Tapi semua hanya akting. Nahi mendengar suara menangis di luar. Ayah yang dia sayang sudah meninggal. Dia sendiri telah dalam situasi buruk ini. Nahi tidak tahu semua ini terjadi karena adik yang jahat punya dia. Pemakaman diadakan. Melihat barang dari keluarga Kim datang. Na Yang senang suruh orang taruh di tempat yang gak sulit lihatnya. Ayah meninggal tapi dia bisa senang bahagia seperti ini. Bong Tae merasa bersalah. Karena dia jadi dua orang yang menderita. Na Yang melihat itu. Langsung ikut dari belakang. Dia mulai pura-pura baik lagi. Kakak ipar masuk ke dalam bantuin. Saya tidak punya muka lagi. Kamu tidak salah. Hal ini juga gak bisa salahkan kamu kak. Ayah aku jantung sudah tidak bagus, darah tinggi lagi. Dan bilang kakak dia juga tidak mau menikah sama anak orang kaya. Kau tidak perlu menyesal lagi. Pada saat itu keluar Kim datang. Tidak apa-apa, dengan cepat Na Yang sudah pura-pura menangis. Ayah. Di depan orang lain Na Yang menangis sangat tragis. Orang lain melihat seperti anak dan ayah biasa sangat mendekat. Ketika Tuan Kim pulang. Melihat Yang Min masih nostalgia. Na Yang berdiri di dekat kakak. Yang Min karena ingin menghibur Nahi. Tapi pada saat itu, Yang Min, ayah aku meninggal masih panggil nama kamu. Tindakan ini membuat Yang Min bingung. Dia ingin mendorongnya. Tapi wanita ini peluk semakin erat. Melihat Yang Min tidak omong apa. Na Yang dalam hati berpikir harus memiliki dia. Setelah selesai acaranya, wanita yang jahat ini tidak bisa menunggu lagi. Pergi ke perusahaan Tuan Kim. Baru bertemu Tuan. Dia sudah bilang kakak dia tidak bisa menikah dengan anak Tuan Kim. Karena dia sudah punya orang lain. Ini adalah pendahuluan dari rencana. Langkah selanjut lebih kejam lagi. Bilang ayah sebelum mati ada satu keinginan. Dua keluarga ini menjadi dekat lagi. Selain itu seperti, aku masih jomblo masih sendirian. Kalau langsung omong seperti itu sangat malu. Dia menunggu orang buka suara dulu. Kalau kamu sudah ada pacar belum? Permintaan terakhir ayahku adalah untuk mematuhi kesepakatan dengan Tuan.